Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita balik lagi ke edisi Rekam Misteri, dan cerita yang akan kita dengarkan malam hari ini agak sedikit berbeda dari cerita-cerita sebelumnya yang kebanyakan pure horror. Tapi di cerita kali ini ada beberapa konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga ya, yang melibatkan orang tua dan juga anak, dan tentunya dibumbui dengan kisah-kisah mistis dan horor seperti layaknya setiap cerita Rekam Misteri yang kita dengarkan. Dan disclaimer dulu untuk kamu yang mungkin baru pertama kali nonton channel YouTube ini, di sini ada beberapa edisi yang berganti-ganti setiap malamnya. Ada edisi dongeng malam, ada edisi random things, dan kali ini adalah edisi Rekam Misteri, di mana kalian bisa ikut berpartisipasi untuk membagikan kisah misteri kamu yang mungkin ingin kamu ceritakan supaya orang banyak bisa tahu gitu ya. Kamu bisa mengirimkan kisah misteri kamu ke email yang nantinya akan dicantumkan di description box. Dan oke, mari kita mulai. Malam hari ini kisah yang akan saya bawakan dalam edisi Rekam Misteri ini berjudul Mamaku Sayang. Cerita ini cukup menyedihkan ya. Jadi mungkin untuk kamu yang menonton cerita ini bisa menyiapkan tisu atau setidaknya bisa menyiapkan hati kalian supaya tidak terlalu terbawa suasana. Dan dalam cerita kali ini tokoh utama ingin disebut sebagai Septi. Jadi Septi ini adalah anak pertama dari 2 saudara, dan Septi ini memiliki seorang adik laki-laki yang kita sebut saja namanya Evan. Jadi Septi pada saat kejadian itu masih berusia 16 tahun, sementara si Evan ini masih sekitar 8-9 tahun lah. Karena memang jarak usia mereka pada saat itu cukup jauh. Dan awal mulanya keadaan dari keluarga si Septi ini ya bahagia ya, normal-normal aja, nggak ada sesuatu yang ganjil, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ayahnya si Septi ini juga bekerja sebagai seorang karyawan di PLN. Kemudian ibunya si Septi ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa, tapi dia membuka usaha jahit kecil-kecilan lah di rumah. Tapi meskipun hanya buka kecil-kecilan gitu ya, bangunan kecil di sebelah rumah, menurut Septi jahitan ibunya ini cukup laris di kalangan warga sekitar, di tetangga-tetangga sekitar mereka lah, karena memang jahitan ibunya Septi ini dikenal rapih dan memang harganya murah. Jadi pada saat itu menurut Septi, meskipun kecil-kecilan, tapi pesanan yang datang kepada ibunya ini cukup banyak. Dan sebagai informasi, memang si Septi dan si Evan itu memanggil kedua orang tuanya itu bapak dan juga mamah ya. Dan masih menurut Septi, bapak itu sebenarnya orangnya sangat baik, yang sangat perhatian kepada keluarganya. Ya sosok family man lah. Setiap hari meskipun si bapak ini sibuk dengan pekerjaannya ya, setidaknya dia akan menyempatkan waktu untuk sekedar sarapan bersama dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya. Dan menurut Septi biasanya ketika mereka sarapan, disitulah mereka akan banyak bercerita tentang keseharian mereka kemarin-kemarin gitu. Jadi mereka akan sharing, mereka akan curhat di sana. Sementara untuk mamanya si Septi ya, kalau kata si Septi, mamahnya ini cenderung orang yang sangat pendiam. Jadi dia nggak banyak ngomong gitu. Dan dia juga jarang bergaul dengan tetangga, dia jarang keluar rumah untuk ya ngobrol lah sama tetangga, sama ibu-ibu kompleks sekitar gitu. Tapi sebenarnya itu membuat si Septi senang, karena bagi Septi dengan kesibukan mamanya mengerjakan jahitan, pesanan jahitan gitu ya, kebiasaan mamahnya yang nggak suka keluar rumah itu justru membuat si Septi ini merasa lebih diperhatikan bersama dengan si Evan. Dan disinilah semua cerita itu berawal, bahwa pada suatu hari si Septi ini ingat benar waktu itu dia posisinya habis pulang sekolah ya. Kan dia kalau pulang sekolah itu memang harus turun di depan gang kompleks rumahnya, kemudian jalan kaki sebentar untuk sampai rumah, karena memang nggak ada kendaraan umum yang masuk sampai ke dalam rumahnya. Dan pada saat si Septi ini pulang waktu itu, dia nggak sengaja bertemu dengan seseorang yang belum dia kenal. Jadi mungkin ya semacam tetangga baru lah. Cuma memang pada saat itu orang tersebut pindahnya di rumah Pak RT yang sudah si Septi kenal sebelumnya. Jadi pada saat itu sosok seseorang baru yang ditemui oleh si Septi itu adalah seorang perempuan, masih muda, usianya mungkin sekitar 24 atau 25 lah. Cantik ya, cantik, kemudian pembawaannya juga menarik, dan yang paling penting dia terlihat sangat terawat waktu itu.
Dan dari apa yang si Septi ini dengar dari selentingan-selentingan tetangga lah, mengatakan bahwa gadis tersebut namanya adalah Emma. Dan dia adalah keponakan dari Pak RT setempat. Itulah mungkin kenapa ketika bertemu dengan si Emma ini, si Septi kan melihat si Emma pindahnya ke rumahnya si Pak RT. Ternyata si Emma ini adalah keponakannya si Pak RT. Dan pada saat itu si Septi ini juga mendengar bahwasanya si Emma ini alasannya pindah dari kota ke kampung mereka itu adalah karena memang di kota dia sudah tidak bekerja lagi. Jadi dulunya di kota si Emma ini bekerja di sebuah spa. Ada yang bilang spa beneran gitu ya, tapi ada juga beberapa warga mengatakan bahwa si Emma ini kerjanya di spa plus plus, karena waktu itu ada beberapa orang yang bersaksi bahwa pernah melihat si Emma di spa plus plus tersebut gitu kerjanya. Cuman waktu itu si Septi juga nggak mau terlalu ambil pusing ya, karena itu kan bukan urusan dia. Menurut dia ya sudahlah, itu urusannya orang lain dan dia tidak mau ikut campur. Karena memang pada saat itu posisinya kalau menurut si Septi, dia tinggal di sebuah komplek yang memang ibu-ibunya itu sangat update dengan gosip-gosip tertentu tentang warga-warga yang baru datang ke sana. Dan kalau kalian penasaran mungkin kenapa sih si Septi ini kok bisa dapat gosip-gosip up to date tentang orang-orang baru yang ada di kompleknya. Alasannya adalah si Septi ini memang sudah setahun belakangan ini ditugasi oleh mamahnya untuk belanja sayuran ke salah satu warung sayur terdekat lah yang ada di komplek. Jadi kalau kata si Septi, setiap kali dia belanja di sana, walaupun dia nggak ikut nimbrung ngobrol dengan ibu-ibu yang lainnya gitu ya, mau nggak mau si Septi ini kan mendengar percakapan dari ibu-ibu yang membicarakan tentang seseorang gitu. Dan memang si Septi ini bilang kalau misalkan dalam setahun belakangan kan pesanan jahitan di mamahnya itu semakin banyak. Jadi mamahnya memang kurang memiliki banyak waktu untuk sekedar belanja dan lain-lain. Jadi dari apa yang Septi dengar gitu ya, gosip-gosip dari tetangga, ya mungkin dia juga iseng lah ngajak mamahnya ngobrol kan di suatu hari Minggu ketika si Septi ini lagi libur sekolahnya. Waktu itu Septi baru pulang dari warung sayur, kemudian nemenin mamahnya lah masak di dapur gitu barengan, bantu-bantu sekedarnya. Si Septi ini iseng cerita ke mamahnya, "Mah, kita punya tetangga baru loh, keponakannya Pak RT begini gitu. Kata warga dia tuh dulunya kerja begini gitu." Cuma ya karena memang mamahnya si Septi ini adalah tipe-tipe orang yang tidak terlalu menanggapi hal-hal seperti itu, ya mamanya cuma menanggapi dengan seadanya aja, cuman kayak oh gitu ya, oh gitu. Dan waktu itu si Septi juga nggak terlalu kaget ketika dia tahu kalau mamahnya ini ternyata nggak sadar dia punya tetangga baru, yaitu keponakannya Pak RT. Karena memang mamahnya ini jarang keluar rumah, jarang bergaul. Waktunya sehari-hari benar-benar hanya dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ngurusin anak-anak, ngurusin suami, kemudian di sela waktu luangnya dia mengerjakan pesanan jahitan. Padahal saat itu posisi rumahnya si Septi dengan rumahnya Pak RT itu nggak terlalu jauh loh. Jadi misalkan di sini rumah Septi ya, rumah Pak RT itu ada di seberang jalan rumahnya Septi, tapi nggak langsung berhadapan gitu, jarak 2 rumah baru rumahnya Pak RT. Dan masih di hari yang sama ya, di hari Minggu yang sama, setelah selesai memasak, setelah si Septi juga sudah selesai menceritakan gosip-gosip terbaru lah kepada si mamahnya, mamahnya ini pergilah ke ruangan jahit pribadi dia khusus yang ada di sebelah rumah untuk melanjutkan pesanan jahitan yang masih menumpuk gitu. Dan waktu itu si Septi ini posisinya dia sedang nonton TV, kemudian bapak ini masih tidur, karena memang kalau menurut si Septi setiap hari libur bapaknya ini akan bangun siang, itu udah jadi kebiasaannya lah. Sementara si Evan, adik laki-lakinya si Septi ini sedang main bersama beberapa temennya. Jadi memang si Evan ini sering sekali main sepeda mengitari kompleks sekitar situ aja lah sebenarnya. Dan sekitar jam 10 pagi ketika si Septi ini lagi nonton televisi ya, tiba-tiba dia ini mendengar suara ribut-ribut dari arah luar rumah. Dia awalnya hanya mendengarkan saja, maksudnya dia ingin memastikan ini ada hubungan dengan dia atau tidak. Kalau misalkan nggak ada, dia nggak mau ikut campur gitu. Tapi kemudian ketika si Septi ini mendengarkan suara berisik tersebut, dia yakin seperti mendengar suara adiknya tuh si Evan itu nangis gitu. Kemudian nangis yang diselingi dengan suara perempuan yang pada saat itu marah-marah, berteriak-teriak nggak jelas. Dan pada saat itu ternyata bukan hanya si Septi yang mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah. Jadi ketika si Septi ini keluar dari dalam rumah, dia mau memastikan kenapa si Evan gitu. Ternyata mamah juga mendengarkan suara yang sama. Jadi mereka ini hampir keluar barengan gitu dari ruangan mereka masing-masing. Si Septi dari dalam rumah, sementara si mamah ini dari ruangan menjahitnya. Waktu itu mereka sempat saling ngeliat, maksudnya mungkin sama-sama bertanya ini
si Evan kenapa gitu, bikin masalah apa. Jadi waktu itu mereka berdua barengan lah mencari sumber suara di mana si Evan itu berada. Dan ketika mencari sumber suara tersebut, si Septi ini yang pertama melihat ketika itu si Evan sedang berada di depan rumah Pak RT. Jadi waktu itu situasinya si Evan ini lagi nangis sesenggukan gitu ya. Si Septi juga melihat ada sebuah motor metik jatuh dan di sebelahnya ada sepedanya si Evan waktu itu. Dan ketika si Septi ini memastikan keadaan si Evan dari kejauhan gitu ya, dia melihat si Evan ini lagi dimarah-marahin nih sama keponakannya si Pak RT yang Mbak Emma tadi, yang tetangga baru mereka. Jadi pada saat itu Mbak Emma ini marah-marah kepada si Evan sambil ditunjuk-tunjuk gitu ya, kerahnya sampai diangkat sambil bicara dengan nada yang sangat emosional. Dan pada saat itu si Septi ini sempat melihat si Evan ini dipukul ya di pipinya, jadi kayak ditampar. Memang tidak begitu keras ya, cuman kan namanya seorang kakak melihat adiknya dipukul tanpa ada alasan yang jelas, otomatis si Septi ini segera berlari dong ke arah si Evan. Dia memeluk adiknya, maksudnya, "Dek, kenapa? Kamu habis ngelakuin apa?" gitu. Dia berusaha untuk bicara pelan dulu kepada si Evan. Tapi pada saat itu ketika si Septi ini kata sendiri meminta waktu sebentar lah untuk bicara dengan si Evan dari hati ke hati, si Mbak Emma ini justru marah-marah gitu. Dia masih, "Ini adek kamu nih, gimana sih, nggak diajarin apa gimana, bla 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 bla," marah-marah. Dan pada saat itu akhirnya si Septi ini mendengarkanlah pengakuan dari adiknya, yaitu si Evan, yang mengatakan bahwa ketika dia main sepeda memang ngebut dia, dan itu memang salah ya. Si Evan ini mengakui kalau dia nggak sengaja menyenggol sepeda motor yang Mbak Emma yang pada saat itu diparkir di pinggir jalan gitu. Jadi ketika si Evan ini sepedanya menyenggol motor tersebut jatuhlah ke aspal dan kaca spionnya pecah pada saat itu. Dan sebenarnya bukan hanya sepeda motor yang Mbak Emma yang rusak, tapi sepedanya si Evan juga rusak waktu itu. Evan sudah berusaha untuk meminta maaf ke Mbak Emma kan, cuman kata si Evan, Mbak Emmanya nggak terima, Mbak Emmanya tetap marah-marahin Evan gitu. Jadi si Evan ini cerita sambil nangis-nangis gitu, ngadu ke si Septi. Dan pada saat itu si Septi ini bilang, dia bukannya membela adiknya ya, dia tahu adiknya salah dan dia pasti akan memarahi Evan karena kesalahan tersebut. Cuma maksudnya si Septi waktu itu, tolonglah jangan menggunakan kekerasan kalau bicara dengan anak yang seusia Evan. Evan mengakui dia salah, dia juga sudah meminta maaf gitu. Jadi ya bicarakan baik-baik. Jika memang ada yang harus diganti rugi, Septi juga yakin kalau bapak dan mamah juga pasti sanggup lah untuk mengganti rugi gitu. Jadi jangan dimarahin seperti itu di depan orang banyak. Dan meskipun pada saat itu Septi ini mengaku sempat terpancing ya emosinya juga karena ngelihat si Mbak Emma ini kok marah-marah, nggak jelas gitu, nggak ngasih kesempatan untuk si Evan ini menjelaskan gitu kan. Si Septi ini berusaha untuk tetap sabar dan tenang menghadapi Mbak Emma. Jadi waktu itu si Septi ini nanya lah ke si Mbak Emma kan, "Mbak, ini kalau misalkan ada yang harus diganti rugi berapa, biar nggak apa-apa nanti saya sampaikan ke bapak dan mama." Karena pada saat itu si Septi ini ngelihat si Evan udah nggak sanggup ngomong apa-apa lagi, dia sesenggukan, mungkin antara malu gitu, dia juga ngerasa bersalah, apalagi dia juga sempat dipukul kan sama Mbak Emma gitu. Jadi menurut si Septi bahkan di rumah aja si Evan itu nggak pernah diperlakukan seperti itu dengan orang tuanya. Jadi memang pada saat itu situasinya mamahnya si Septi ini ya, dia mungkin terlalu speechless. Jadi mamanya Septi ini tipe-tipe orang yang gini loh, bukan nggak berdaya juga ya, mungkin saking pendiemnya, saking sensitifnya, dia ini orang yang sama sekali nggak mau bikin masalah gitu. Jadi ketika dia mendengar cerita dari Evan, kemudian meskipun dia melihat anaknya diperlakukan kasar oleh Mbak Emma, mamahnya si Septi ini memilih untuk ya sudah Evan sini sama mama, yuk kita pulang gitu. Dia sama sekali tidak mau mengkonfrontir si Mbak Emma, apalagi untuk membesar-besarkan masalah. Jadi pada saat itu yang bicara dan bertindak memang benar-benar hanya si Septi. Dan waktu itu si mamahnya Septi ini sempat berkaca-kaca, maksudnya ya seperti yang Septi bilang tadi, bahwa di rumah mamah ataupun bapak itu sama sekali nggak pernah main fisik terhadap anak-anaknya. Meskipun kalau marah ya marah gitu, tapi nggak pernah main fisik. Jadi mungkin mama sedih ngelihat anak laki-lakinya kan sampai dipukul oleh tetangga gitu karena kesalahannya. Cuman memang pada saat itu mama nggak membela ya. Mama cuman berusaha untuk menenangkan Evan, cuman berusaha untuk
membuat si Evan ini berhenti nangisnya. Jadi pada saat itu si mama ini berusaha untuk memeluk Evan sambil menepuk-nepuk punggungnya. Dan sekali lagi pada saat itu si Septi ini nanya ya ke Mbak Emma, baik-baik dia nanya ya, Mbak, berapa Mbak ganti ruginya? Nggak apa-apa, nanti saya sampaikan ke Bapak biar diganti kerusakan motornya. Tapi waktu itu si Mbak Emma ini yang masih nyerocos aja marah-marah, dia ngangkat sepedanya si Evan ya waktu itu yang tergeletak di jalan, kemudian dibantingkannya di aspal, sampai kalau kata si Septi itu stangnya sampai bengkok. Cuman ya sudah, sekali lagi si Septi hanya berusaha untuk merasa legowo gitu, karena memang pada dasarnya Evan yang bersalah lebih dahulu dan dia tidak bisa menyalahkan bagaimana respon seseorang terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika si Septi ini melihat tindakannya Mbak Emma ini sudah semakin keterlaluan, dia sampai membanting sepedanya si Evan di depan si Evannya langsung, Septi ini berbisiklah kepada mamahnya, Mah, Evan dibawa pulang aja, kasihan gitu. Dan ketika mama membawa si Evan pulang, Septi dengan beberapa warga yang pada saat itu mungkin merasa kasihan ya, karena ngelihat si Septi ini sampai mohon-mohon maaf ke si Mbak Emma tapi nggak dilayani dengan baik oleh Mbak Emma. Waktu itu membantu si Septi untuk bernegosiasi lah dengan Emma, berusaha untuk menenangkan si Emma juga, mengatakan bahwa ya sudah Mbak, kalau memang rugi ya sebutkan saja mau diganti ruginya berapa gitu kan, kata si para warga. Nggak usah ribut-ribut lah di komplek, nggak enak kita tetangga dekat mau ribut gitu kan. Tapi pada saat itu si Emma ini cuma bilang gini, enggak, saya nggak mau nyebutin angka, nanti bapak kamu suruh saja datang menemui paman saya di rumah, nanti kita bicarakan di sana. Jadi maksudnya si Emma ini meminta bapaknya si Septi ini nanti datang aja lah ke rumahnya si Pak RT. Pak RT kan pamannya si Emma ya waktu itu. Dan nanti dibicarakan di sana mengenai ganti rugi. Dan oke lah, pada saat itu si Septi setuju. Warga juga membujuk si Septi untuk ya sudah terima aja nak, dimaklumin. Jadi ketika si Emma ini kemudian masuk ke dalam rumahnya, setelah dia marah-marah, dia ninggalin motornya gitu aja sama si sepedanya si Evan itu ditinggalin gitu aja gitu. Si Septi ini akhirnya nggak kuat lagi, dia nangis lah akhirnya. Nangisnya tuh lebih kayak ke sesek kali ya, dia dongkol gitu, dia berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk menghadapi Mbak Emma ini dengan sopan, dengan baik gitu, tapi mendapat balasannya seperti itu. Jadi waktu itu ya warga sekitar yang pada saat itu berusaha untuk menengahi permasalahan Septi dan juga Mbak Emma ini, yang menenangkanlah si Septi. Sampai mereka ini bilang, udah Mbak, yang sabar aja, kita maklumin. Mbak Emma kan orang kota yang baru masuk ke sini gitu, jadi mungkin dia belum paham benar adab yang ada di sini, adab bertetangga, adab bersosialisasi seperti apa. Dan sebagai informasi, ketika kejadian tersebut terjadi gitu, si Emma ini sendirian di rumah. Jadi kalau kata si Septi, mungkin Pak RT sama istrinya lagi keluar rumah, entah lagi liburan atau lagi kemana lah, karena pada saat itu kan hari Minggu. Jadi memang waktu itu si Septi ini nggak ngelihat ada Pak RT ataupun istrinya yang berusaha menengahi permasalahan mereka waktu itu. Dan setelah bapak akhirnya bangun dari tidurnya, udah selesai makan siang nih, kemudian udah selesai mandi, udah bebersih gitu. Nah si Septi dan juga mamah ini baru beranilah menceritakan hal yang terjadi. Jadi pelan-pelan mereka berusaha menjelaskan apa yang terjadi, maksudnya supaya bapak ini nggak marah kepada si Evan. Dan Septi ini menceritakan bahwa Pak, kejadiannya begini-begini, si Evan ini nggak sengaja. Kemudian dia juga bilang bahwa si Evan juga tadi sempat dipukul loh Pak sama Mbak Emma. Dan waktu itu Bapak memang mendengarkan penjelasan dan cerita yang diberikan oleh Septi dan Mamah itu dengan seksama ya. Bapak belum mengeluarkan opini apapun atau membela siapapun sampai ketika cerita tersebut selesai dia dengarkan. Jadi kalau menurut si Septi ya Bapak memang seperti itu orangnya. Dia nggak mau apa ya, nggak mau ngambil keputusan hanya di satu sisi saja. Jadi ketika itu Bapak cuma bilang ke si Septi dan juga ke Mama, ya sudah nanti biar Bapak yang selesaikan urusannya dengan si Pak RT dan juga si Mbak Emma. Dan tolong sampaikan juga kepada si Evan untuk lain kali hati-hati kalau main, karena apapun yang dia lakukan kepada si Mbak Emma itu adalah hal yang salah. Jadi tolong dibilangin. Intinya si bapak ini nggak mau terlalu membela anaknya dan juga tidak mau menyalahkan anaknya lah. Dan karena Pak RT beserta istrinya itu terlihat baru pulang ke rumahnya sekitar abis maghriban lah ya, karena waktu itu si Septi ini melihat mobilnya Pak RT sudah terparkir di halaman mereka setelah habis maghrib. Jadi waktu itu bapak memutuskan untuk datang ke rumah Pak RT setelah Isya lewat supaya nggak ngeganggu waktu ibadah maksudnya. Dan sebenarnya saat keluar menuju ke rumahnya Pak RT ya,
bapak ini sempat ngajak mamah lah buat ikut, maksudnya buat nemenin gitu kan. Cuman waktu itu mamah beralasan mamah capek gitu, terlalu banyak kerjaan hari itu dan mamah pengen istirahat lebih cepat. Dan waktu itu memang situasinya si Septi ini lagi nemenin si Evan ini nonton lah di ruang televisi, mereka lagi duduk bareng di sana. Dan Septi ingat banget waktu si bapaknya ini keluar dari rumah ingin menuju rumahnya Pak RT, ingin bicara gitu ya, ingin menyelesaikan masalah. Bapak itu menggunakan kaos oblong berwarna hitam dengan celana kargo pendek berwarna krem. Dan memang setiap pergi kemanapun, itu kalau menurut si Septi, bapaknya ini memang selalu, necis lah gitu ya. Maksudnya dia benar-benar menjaga diri dia. Dia selalu wangi gitu, selalu rapi. Dan memang pada saat itu kan karena kebetulan bapak habis selesai sholat isya, jadi wanginya itu memang benar-benar kecium aromanya. Dan pada saat itu sekitar jam 9 malam, posisinya si Septi ini masih ada di depan ruangan televisi ya, sementara si Evan ini sudah tidur di kamarnya karena mungkin dia terlalu capek seharian nangis. Jadi waktu itu si Septi ini ngelihat bapak masuk dari pintu depan gitu kan. Ya wajahnya sebenarnya biasa aja, jadi pada saat itu si Septi ini nggak bisa nebak kira-kira hasil dari pembicaraan Bapak dengan Mbak Emma dan juga Pak RT itu apa ya gitu. Tapi waktu itu si Septi belum mau nanyain apa-apa nih, takut dikira lancang kan. Jadi memang saat itu si Bapak ini ketika pulang dia langsung menuju ke meja makan untuk makan malam. Karena kan memang jam makan malamnya sedikit tertunda karena dia harus pergi ke rumah Pak RT. Dan pada saat itu memang posisi dari si meja makan dengan ruangan TV tempat si Septi berada itu kan bersebelahan ya. Jadi memang nggak ada sekat sama sekali, nggak ada sekat dinding karena rumah mereka juga memang tidak terlalu besar waktu itu. Nah, si Septi ini hanya berinisiatif untuk ya sudahlah ngedengerin aja bapak sama mama ngobrolin apa. Ya dan benar aja ketika si mama ini berusaha untuk melayani bapak, ngambilin nasi gitu kan, nuangin air segala macem. Ya mama ini bertanya seadanya lah kepada si bapak kan, gimana pak hasil pembicaraannya bla 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 bla. Dan harapan si mama dan juga Septi mungkin pada saat itu ya bapak akan menanggapinya dengan seperti hal biasanya bapak gitu, yang bijaksana, yang nggak pernah mau menjudge sebuah masalah dari berbagai sudut pandang gitu. Tapi waktu itu yang Septi dan mama lihat dari sikap pembawaan bapak justru berbeda. Septi sempat kaget waktu si bapak ini menjawab pertanyaan mama dengan nada yang agak tegas ya. Jadi waktu itu si Septi yang lagi nyantai-nyantai gitu nonton TV gitu sambil dengerin pembicaraan orang tuanya, itu tiba-tiba langsung ikut ngerasa tegang ketika mendengar nada suara bapaknya tuh kayak naik gitu. Si bapak ini sampai bilang gini ke si mama, kamu kerjaannya apa aja di rumah sampai nggak bisa ngurusin anak. Dan pada saat itu si Septi langsung ngeliat ke arah muka mamahnya dong, karena kan si Septi tahu mamahnya ini adalah tipe-tipe perempuan yang lembut, yang sensitif. Dan ketika si bapak sedikit membentak mama pada saat itu, ya kelihatan banget mukanya mama ini kayak langsung kaget dan sedih. Dan pada saat itu bapak sampai nyuruh si mamah ini untuk tutup aja usaha jahitannya. Ngapain kamu punya usaha jahitan tapi jadi bikin kamu gak punya waktu untuk ngurusin anak-anak. Dan karena waktu itu si Septi ini memang gak tega ya ngelihat mamahnya dibentak-bentak gitu, padahal Septi tahu ya mama gak salah apa-apa. Si Septi ini berusaha untuk ngebelain mamanya. Si Septi ini ya berusaha untuk ikut masuk ke dalam pembicaraan tersebut dan mengatakan kalau Pak, mama itu nggak salah, mama nggak tahu apa-apa. Evan juga biasanya suka main sepeda keliling komplek dan nggak pernah ada masalah. Kalaupun pada saat itu dia nggak sengaja nyenggol motornya Mbak Emma sampai rusak, ya Evan nggak sengaja gitu. Siapa sih yang mau dapat masalah? Nggak ada orang yang sengaja pengen dapat masalah. Dan pada saat itu bapak yang mendengar si Septi ini membela mamah dan membela Evan ya, itu marah lah. Akhirnya si Septi ini dibentak sama bapak. Kamu anak kecil gak usah ikut campur urusan orang dewasa. Dan waktu itu karena si Septi ini ngerasa kesel ya, dia gak biasa dibentak, gak biasa dimarahin. Dan niat baiknya ternyata dianggap sesuatu hal yang gak sopan sama bapak. Ngambek lah akhirnya Septi ini. Tanpa ngomong apa-apa, setelah dibentak bapaknya seperti itu, dia langsung bangun, baliklah dia ke kamarnya. Dan di dalam kamarnya si Evan ini ternyata kebangun. Mungkin suara bapaknya yang marah-marah itu kan kedengeran kali sampai ke kamar. Dan sebagai informasi, memang si Evan dan juga si Septi ini tidurnya satu kamar ya, hanya berbeda ranjang. Jadi si Septi ini ranjangnya ada di sudut sebelah kanan, si Evan ini sudut sebelah kiri gitu. Waktu itu memang kalau kata si Septi, si Evan ini belum berani tidur sendirian, jadi dia masih pengen tidur bareng kakaknya kan. Nah, ketika si Septi ini masuk ke kamar dan melihat si Evan ini kebangun gara-gara suara marah-marah bapaknya, kan nanya akhirnya Evan, Kak, bapak marah ya sama Evan gitu. Cuma waktu itu si Septi cuma
ya berusaha untuk menenangkan adiknya lah, kasihan kan dia sudah terlalu banyak pikiran hari itu. Septi cuma bilang enggak kok, enggak apa-apa, udah nggak usah terlalu dipikirin, kita bobo aja, udah malam. Dan memang menurut si Septi itu adalah kali pertama Septi sampai dia sudah usia 16 tahun itu ya, dia baru mendengar bapak dan mamah bertengkar sebegitu hebatnya dengan suara yang cukup terdengar bahkan sampai ke kamar mereka, hanya gara-gara masalah yang kalau menurut Septi itu bukan sesuatu yang besar. Jadi disitulah keanehan demi keanehan yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya si Septi ini mulai terjadi. Dan selama hampir seminggu, 2 minggu setelah kejadian Evan dan juga Mbak Emma itu terjadi ya, si Septi ini secara tidak langsung memperhatikan bapaknya itu mulai berubah. Gak tahu kenapa Septi merasa bapak yang awal mulanya sangat akrab dengan anak-anak, yang sangat lembut dengan mamah gitu ya, mendadak aja berubah menjadi orang yang dingin gitu. Jadi nggak mau banyak bicara, kayak nggak peduli dengan keberadaan mereka di rumah. Dan waktu itu kalau menurut si Septi ini sampai bertanya-tanya loh, maksudnya apa bapak masih marah gara-gara si Evan ini melakukan sebuah kesalahan kepada Mbak Emma? Selama ini dalam keluarga mereka masih banyak loh masalah-masalah yang lebih besar lainnya, tapi nggak sampai membuat bapak sebegitu berubahnya sikap beliau terhadap keluarganya. Dan sebenarnya yang paling ketara adalah perubahan sikap bapak yang ditujukan kepada si mamah. Karena sebelum masalah ini terjadi ya, bapak itu cenderung orang yang sangat manja kepada mamah. Jadi apa-apa mamah, apa-apa nyarinya mamah. Sebelum berangkat kerja pasti nyarinya mamah dulu. Pokoknya dia nggak akan berangkat kerja kalau misalkan si mamah ini belum salim sama dia gitu. Dan setelah kejadian tersebut, si Septi ini memperhatikan kok bapak jadi cuek sama mamah. Jadi jarang ngobrol, jadi jarang bicara gitu. Si mamah juga kan jadinya segen ya. Si bapak ini jadi sedikit-sedikit marah ke mamah. Sekalipun sekalinya bicara gitu ya, pasti bapak ini pakai nada tinggi atau ngebentak ke mama. Dan karena memang si mama ini orangnya yang sensitif gitu, si mama ini kadang suka sampai nangis diem-diem. Dan karena si Septi adalah anak perempuan ya, mungkin ikatan batinnya terasa jauh lebih kuat dengan mamahnya. Ketika melihat perubahan bapak yang seperti itu, yang kemudian sedikit banyak mengganggu perasaannya mamah gitu kan. Septi ini berusaha lah diam-diam bagaimana caranya untuk bisa menyemangati mamah supaya nggak sedih lagi. Jadi si Septi ini ya berusaha untuk menyisihkan waktunya sebentar, ngajak mamah ngobrol gitu supaya mamah bisa curhat. Atau sekedar ngebantuin mamah lah seadanya beres-beres rumah atau ngeberesin bekas-bekas kain potongan yang ada di ruangan jahit. Dan ada satu kejadian di mana si Septi ini akhirnya ngerasa sebelah sama bapak. Maksudnya bapak udah keterlaluan nih. Jadi waktu itu si Septi ini lagi nyapuin bekas jahitan-jahitannya mamah lah yang berantakan kan di lantai. Waktu itu bapak lagi ada di rumah, kebetulan lagi nggak kerja. Dan si bapak ini komentarin gini nih ke si Septi, kamu mauan aja dijadiin pembantu sama mamah kamu. Dan waktu itu si Septi emang nggak ngejawab sih, maksudnya ya sudahlah dia anggap angin lalu aja. Cuman saat itu si Septi jadi semakin yakin bahwa ini bapak benar-benar udah berubah nih. Bapak sekarang udah beda. Nggak cuma dengan anak-anaknya tapi juga dengan mama. Hingga suatu hari ketika si Septi ini mau berangkat sekolah ya. Jadi memang kalau mau berangkat sekolah biasanya si Septi ini harus berjalan kaki dulu. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Sampai ke depan gang, nah nanti baru di depan gang itu biasanya ada angkot yang lewat. Di sanalah biasanya si Septi akan naik angkot tersebut menuju ke sekolahannya. Sementara si bapaknya ini memang kalau berangkat kerja dia akan selalu naik sepeda motor. Dan waktu itu si Septi ini kebetulan keluar dari rumahnya itu nggak lama setelah si bapak ini keluar. Dan si Septi ini sebenarnya nggak ada tujuan, nggak ada niatan untuk ngikutin bapak ya. Cuman waktu itu kebetulan aja si Septi keluar rumah, keluar gerbang. Ketika dia nutup gerbang, dia nggak sengaja ngeliat kok ada motor bapak ya parkir di depan rumahnya Pak RT. Ada apa nih pagi-pagi kok bapak udah mampir ke sana gitu. Dan nggak sengaja si Septi ini kemudian ngelihat si bapak ini di atas sepeda motornya ya, masih di atas sepeda motornya, itu ngobrol sama Mbak Emma yang pada saat itu berdiri di dalam gerbang. Jadi pada saat itu mereka ini ngobrol kayak udah akrab banget. Jadi pada saat itu si Septi ini ngerasa aneh dong, maksudnya kok tumben ya bapak bisa akrab dengan seseorang selain keluarganya. Karena memang kalau menurut si Septi, bapak itu bukan tipe-tipe orang yang gampang deket sama tetangga gitu. Maksudnya walaupun bapak ini ramah, tapi dia nggak bersikap lebay gitu kalau sama orang lain. Dan pada saat itu, di pagi itu, yang Septi lihat, si bapak dan juga si Mbak Emma ini ngobrol kayak udah kenal lama gitu. Dan wajahnya Mbak Emma ini kelihatan sumringah banget gitu ngeladenin bapaknya si Septi ini bicara. Dan yang bikin si Septi ini mungkin ngerasa
greget ya, gemes. Waktu itu kata si Septi, Mbak Emma ini cuma pakai baju tank top warna hitam sama pakai hot pants waktu ketemu sama bapaknya, waktu ngobrol sama bapaknya di depan gerbang tuh. Dan menurut si Septi tuh pakaian yang kurang pantas lah, maksudnya untuk ngobrol di muka umum dengan seseorang, dengan lawan jenis gitu. Dan si Septi tuh ngerasa aneh aja gitu, kenapa sih bapak kok jadi kayak gini? Di rumah dia cuek dengan semua anggota keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya gitu ya, dengan si mama. Tapi di luar rumah, dengan keponakannya PRT yang notabene belum kenal lama, kok si bapak bisa ketawa-ketawa seneng kayak gitu, beda banget. Jadi pada saat itu si Septi ini sempat ngelihat bapaknya ini ngeledekin si Mbak Emma lah, bercanda gitu sama Mbak Emma mungkin ya, cuman nggak tahu bercandanya apa karena jarak mereka kan jauh, si Septi nggak denger. Dan waktu itu si Mbak Septi itu mukul-mukul manja gitu loh ke tangan bapaknya si Septi, jadi kayak kayak gitu. Jadi si Septi akrab banget sih tuh gitu kan. Dan yang paling bikin si Septi ini kaget waktu dia ngelihat si bapak itu ngeluarin beberapa lembar uang pecahan besar gitu ya dari kantong saku kemejanya. Itu dia ngeluarin duit tersebut yang udah dia lipat, kemudian memberikannya kepada si Emma. Dan Mbak Emma ngambil uang tersebut gitu, maksudnya dia menyambut uang yang bapak berikan kepada dia waktu itu. Cuman si Septi masih berusaha untuk berpikiran positif lah saat itu. Dia mungkin berpikir bahwa oh mungkin itu uang yang bapak jadikan sebagai ganti rugi dari kerusakan motor yang Mbak Emma. Cuman memang agak aneh kenapa harus sekarang baru dikasih ke Mbak Emma-nya. Padahal kan si bapak, Mbak Emma sama Pak RT kan sudah melakukan pembicaraan tentang masalah itu beberapa minggu yang lalu. Kenapa harus dibayar pada saat itu? Cuman waktu itu karena memang terlalu lama pembicaraan yang terjadi di antara bapak sama juga Mbak Emma, si Septi ini udah kayak, males ngikutin laginya, nanti saya telat gitu sekolahnya. Jadi waktu itu si Septi ini sengaja lah dia jalan ngelewatin bapaknya waktu itu ada di motor gitu kan sama Mbak Emma juga. Maksudnya si Septi ini dia pengen ngelihat reaksi bapaknya kalau pada saat itu bapaknya tahu Septi ternyata melihat apa yang bapak dan Mbak Emma lakukan, ngobrol akrab di sana gitu. Si Septi ini pengen lihat reaksi bapaknya gimana, kaget enggak gitu, ngerasa bersalah enggak gitu. Dan ternyata ketika si Septi lewat gitu, ya bapaknya cuek aja, ongko-ongko aja dia ngobrol sama si Mbak Emma. Bener-bener literally si Septi ini dicuekin gitu. Sampai si Septi ini nengok ke bapaknya, maksudnya, Pak beneran Septi lewat nggak ditegur sama sekali gitu. Dan ketika si Septi ini nengok ke arah bapaknya, kan dia nggak sengaja juga ngelirik ke arah si Emma kan. Si Emma ini ketangkep mata sama si Septi lagi ngeliatin dia sambil sinis gitu, ngeliatin kayak dari atas ke bawah gitu, kayak seolah-olah si Emma ini senang karena si Septi ini dicuekin sama bapaknya, dan bapaknya ini lebih milih untuk ngobrol sama si Emma ketimbang negor anaknya yang lewat di depan dia gitu. Dan pada saat itu si Septi ini bilang, sejak saat itu saya benci sama yang namanya Emma. Dan kata si Septi sebenarnya ketika kejadian tersebut berlangsung gitu ya, si Septi ini mau cerita sama mama gitu, maksudnya pengen curhat lah gitu, ma bapak begini loh sama Mbak Emma gitu. Cuman nggak tahu kenapa pada saat itu intuisinya si Septi ini mengatakan jangan cerita ke mama. Karena waktu itu si Septi berpikir bahwa dia aja yang anaknya bapak itu ngerasa sakit hati banget ngelihat bapak bisa sebegitu akrabnya dengan, katakanlah dengan perempuan lain ya kan. Gimana dengan mama gitu, yang istrinya, yang pasangan hidup dia. Iya si Septi ini ngerasa jomplang aja kalau di rumah bapak kerjaannya marah-marah, kerjaannya nyalahin orang gitu. Sementara ketika dia bicara ngobrol dengan dengan Mbak Emma gitu ya, kok dia bisa sebegitu hangat, sebegitu ceria gitu. Dan seiring waktu berjalan, si Septi ini mulai cerita bahwa bapak semakin sering pulang malam ke rumah. Jadi biasanya bapak ini pulang kerja itu sekitar jam 5 sore gitu, itu udah paling sore ya jam 5 itu. Sekarang belakangan itu bapak itu pulang tuh jam 8, jam 9 malam gitu. Jadi karena bapak sering pulang malam, si mamahnya Septi ini kayak ngerasa bersalah gitu dalam diri dia. Dia tuh kayak menjadikan kesibukannya selama ini mengerjakan pesanan jahitan orang itu sebagai sebagai sesuatu yang patut dipersalahkan atas berubahnya sikap bapak gitu. Jadi mama itu bukannya ngerasa gimana-gimana gitu ya sama bapak, dia justru menyalahkan dirinya sendiri. Sampai pada saat itu mama ini
nggak mau lagi dia nerima pesanan jahitan dari tetangga-tetangga gitu, dari warga, karena dia ngerasa kalau saya nanti nerima jahitan lagi waktu saya semakin tersita dan saya nggak bisa merhatiin keluarga saya secara maksimal lagi. Karena pada saat itu dia berpikirnya bapak itu marah ya karena mama ini nggak ada waktu gitulah buat keluarga. Tapi nggak tahu kenapa si Septi bilang, meskipun pada saat itu usianya masih sangat muda ya, masih 16 tahun lewat lah gitu, dia ini udah bisa loh membedakan, maksudnya kalau laki-laki dewasa yang suka sama perempuan dewasa itu gimana sih ekspresinya gitu. Dan itulah yang pada saat itu Septi lihat dari pandangan bapaknya kepada Mbak Emma. Jadi meskipun dia belum cerita apa-apa ke mama gitu ya, dia belum cerita apapun ke siapapun gitu, Septi ini punya feeling gak enak di dalam hatinya tentang hubungan yang terjalin antara bapak dan juga Mbak Emma. Dia nggak yakin kalau bapak dan Mbak Emma ini hanya saling menganggap sebagai tetangga doang. Dan tibalah di suatu malam ketika bapak ini lagi-lagi belum pulang ke rumah, padahal waktu itu udah jam 10. Jadi saat itu si Septi, Evan, dan mama ini ngumpul bareng lah di ruangan televisi, ya nonton bareng lah sambil nungguin bapak, kata sendiri mah. Jadi ketika si Septi ini nungguin gitu kan, gak ada makanan di rumah, Septi ini lapar dan dia inisiatif lah minta ke mamahnya untuk, mah beli martabak yuk, si Septi lapar gitu. Dan mama setuju, waktu itu dia cuma memberikan uang kepada Septi dan menyuruh yaudah Septi aja yang beli, mama di sini sama Evan. Dan ketika mamanya udah memberikan uang nih kepada Septi untuk beli martabak gitu, waktu itu si Septi ini naik sepedanya Evan yang memang sudah diperbaiki ya. Nah ketika si Septi ini keluar dari gerbang, kan posisinya memang udah gelap ya karena kan udah malam, meskipun memang ada lampu jalanan lah beberapa di pinggir-pinggir rumah-rumah warga. Nah waktu itu dari depan gerbang, ketika si Septi ini mau mengayuh sepedanya, dia ngeliat ada motor bapak terparkir masuk di dalam gerbang rumahnya Pak RT gitu. Jadi posisinya tuh di dalam gerbang ya, bukan terparkir di luar lagi. Dan waktu itu karena si Septi udah ngerasa kesel ya sama sikap bapaknya yang makin aneh, yang makin gak karuan, terus ditambah lagi dia ngeliat motor bapaknya malah parkir di rumah Pak RT, bukannya pulang padahal udah malam gitu. Akhirnya Septi ini ngayuh sepedanya sebentar, terus dia berhenti di depan rumahnya Pak RT. Dan benar, ternyata itu motor bapak. Memang pintunya dibuka pada saat itu, pintu depan rumah Pak RT ya. Cuma yang dia lihat kemudian di dalam ruangan depan, waktu itu dari jendela yang memang masih dibuka gordennya, itu si Septi ini ngeliat si bapak lagi ngobrol sama Mbak Emma. Sama Mbak Emma loh ya, bukan sama Pak RT. Ngobrol berdua, ketawa-ketawa, cekikikan gitu ya. Kita aja yang baca ceritanya gemes gitu ya. Dan pada saat itu si Septi yang mungkin ngerasa jengkel kan, karena sikap bapaknya, sengaja lah manggil bapaknya dengan suara yang keras. Jadi tujuan si Septi waktu itu biar si bapak ini langsung dengar, biar dia keluar dari ruangan itu, sekaligus menarik perhatian beberapa warga yang pada saat itu memang belum tidur. Jadi memang ada beberapa warga yang waktu itu masih duduk-duduk lah di teras rumah mereka gitu. Dan waktu itu si Septi ini teriak lah di depan gerbang kan, kayak, Bapak, pulang Pak, udah malam gitu. Dan kata si Septi, ketika si Septi berteriak seperti itu di depan gerbang, bapak ini langsung keluar kan, sama si Emma juga di belakang ngikutin. Dan dia juga berhasil menarik perhatian beberapa warga yang pada saat itu ada di sekitar dia belum tidur gitu. Dan ketika bapaknya Septi ini keluar gitu dari dalam ruangan rumahnya Pak RT bersama si Emma, bukannya ngerasa nyesel atau malu karena udah kepergok sama anak gadisnya, bapaknya si Septi ini malah marah-marah ke si Septi sambil bilang kan, kamu ngapain kesini? Udah malam masih aja ngayap gitu. Dan waktu itu si Septi yang digituin emang udah lagi kesel nambah jengkel dong. Si Septi teriak lagi lah, Bapak pulang, udah malam, Mama nungguin tuh di rumah. Dan waktu itu meskipun si Septi ini sebenarnya omongannya tuh ditujukan ke arah bapaknya ya, nggak ada hubungannya sama Mbak Emma sama sekali. Tapi si Mbak Emma tuh justru kelihatan ngambek gitu, dia ngamuk. Dia lari ke arah gerbang berusaha untuk nyerang si Septi yang pada saat itu memang ngegebrak-gebrak gerbang rumahnya Pak RT gitu, rumahnya si Emma yang ditempati oleh si Emma. Mungkin si Emma ini emosi, malu diliatin tetangga gitu. Si Emma ini berusaha untuk lari pengen nyerang si Septi gitu, cuman ditangkap sama bapak. Jadi posisinya waktu itu si Septi ngelihat si bapak ini kayak setengah meluk badannya si Emma. Jadi kan nambah emosi dong si Septi lah, ini maksudnya apa-apaan gini kok malah nambah parah. Karena si Septi ini nggak terima diperlakukan seperti itu dengan si Emma gitu ya. Akhirnya si Septi ini bilang lagi lah ke si Emma, kali ini benar-benar dia tunjukkan ke si Emma ya, matanya langsung menuju ke arah mukanya si Emma. Mbak Emma jangan macem-macem ya,
bapaknya Septi tuh masih punya istri loh, jadi jangan macem-macem sama bapaknya Septi. Dan waktu itu kalau kata si Septi, warga itu udah mulai ngumpul nih, yang tadinya cuma ngeliatin doang dari depan rumah mereka masing-masing, pada saat itu mulai ngedeket lah, mungkin karena mereka takut si Septi dan si Emma ini nanti bakal ribut. Dan pada saat itu si Septi ini ngedenger lah si Emma ini maki-maki si Septi kan, semua kata-kata kotor keluar, bahasa kebun binatang keluar, sumpah serapah keluar gitu. Dan sebenarnya si Septi ini ngerasa seneng karena dia ngerasa berhasil nih mancing emosinya si Emma. Jadi kan warga tahu nih si Emma ini sebenarnya gimana nih orang yang marah-marah nggak jelas kayak gitu kan. Dan ketika itu si Septi cuma ngebales omongan maki-makiannya si Emma ini dengan ngelewek aja gitu kayak gitu dari depan gerbang. Dan ketika ribut-ribut itu berlangsung dengan heboh ya, akhirnya Pak RT yang mungkin tadinya udah tidur kali ya, itu keluarlah dari dalam rumahnya. Dia berusaha ini ada apa nih, ada apa gitu kan. Dia mungkin cemas ngeliat warga udah banyak berkumpul di depan gerbangnya gitu. Kemudian ngeliat keponakannya marah-marah, kemudian di situ ada bapak, ada Septi juga. Jadi si Pak RT ini berusaha untuk mencengkram bajunya si Emma supaya nggak nyerang ke si Septi waktu itu. Dan waktu itu si Septi ngelirik lagi karena bapaknya, udah Pak, malu, udah tua, pulang sana gitu. Dan Septi ini udah nggak mau buang-buang waktu lagi ya, dia udah nggak mau buang-buang tenaga lagi untuk ngeladenin si Emma yang masih marah-marah ngamuk kayak orang kesurupan waktu itu. Jadi si Septi ini langsung naikin sepeda dia lagi, dan dia mau melanjutkan perjalanannya lagi untuk beli martabak kalau kata Septi waktu itu. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat pesen nih sama bapaknya yang masih ngeliatin si Septi waktu itu kan. Septi ini bilang lah ke bapaknya, pokoknya nanti kalau Septi udah selesai beli martabak terus pulang, bapak harus udah ada di rumah. Septi nggak mau tahu. Jadi pada saat itu Septi ya udah ninggalin bapaknya sama si Emma begitu aja di rumah Pak RT dengan keributan yang dia ciptakan gitu. Septi nggak nyesel ngelakuin hal tersebut karena dia memang udah benar-benar ngerasa ngerasa capek gitu ngelihat sesuatu yang tidak bisa dia sampaikan kepada mamahnya gitu. Dia nggak punya tempat untuk curhat, tapi dia harus terus-menerus merasakan hal tersebut. Terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh orang terdekatnya si Septi gitu. Jadi si Septi ini kayak nggak punya cara lain untuk melampiaskan emosi amarah yang ada di dalam hatinya. Itulah kenapa si Septi kemudian melakukan hal tersebut dan dia nggak ngerasa nyesel katanya. Dan jujur walaupun sebenarnya dalam perjalanan dia beli martabak gitu ya, dia sambil nunggu pesanannya jadi, si Septi ini kayak ngerasa galau sendiri di dalam hatinya bahwasanya kenapa ya keluarga saya jadi seperti ini. Keluarga saya yang awal mulanya baik-baik saja, bapak baik dengan mamah gitu ya, mamah juga baik dengan bapak, mereka memiliki rasa kasih sayang yang cukup besar antara sesama anggota keluarga, kok tiba-tiba harus menjadi seperti ini. Terus ngapain bapak ada di rumah Pak RT ngobrol sama Mbak Emma sampai jam 10 malam? Kenapa dia nggak milih pulang lebih dahulu untuk nemuin keluarganya dulu? Dan kalau memang ada yang ingin dibicarakan dengan Pak RT atau Mbak Emma, kan bisa aja izin ke keluarganya dulu baru ke sana. Dan setelah selesai membeli martabak waktu itu, si Septi ini kan pulang ya ke rumah, balik lagi dia ke rumah. Tapi saat dia memarkirkan sepedanya di halaman, dia udah ngeliat ada motor bapaknya nih. Berarti bapaknya udah pulang ke rumah gitu. Tapi ketika dia pengen masuk ke dalam pintu depan rumahnya ya, dia ngeliat si Evan ini lagi duduk ngeringkuk di depan jendela sambil nangis. Dan waktu si Evan ini ngeliat kakaknya pulang gitu balik, akhirnya si Evan ini kayak ngadu lah ke si Septi. Dia bilang kalau bapak sama mama berantem lagi. Dan memang dari tempat si Septi berdiri pada saat itu ya kedengeran suara bapak dan mama ini saling saut-sautan berantem gitu, dan suaranya itu nggak pelan ya. Dan waktu itu karena si Septi sendiri bingung harus berbuat seperti apa, adiknya nangis, kemudian suara berantem bapak sama mamahnya ini kedengeran sampai luar gitu, dia malu sama tetangga kan. Akhirnya si Septi ini memutuskan untuk membawa si Evan ini masuklah ke dalam rumah melalui pintu samping. Jadi waktu itu si Septi ini menyuruh si Evan ini, udahlah kita tidur aja yuk dek, kita udah nggak usah ikut campur urusan bapak sama mama. Jadi saat itu si Septi dan si Evan ini memutuskan udah untuk diem aja di dalam kamar mereka dan nggak ngurusin apa yang terjadi sama orang tuanya waktu itu. Tapi nggak lama ketika si mamah dan bapaknya ini lagi bertengkar ya,
Bapak ini terdengar mendatangi kamarnya si Septi dan Evan, kemudian gedor-gedor pintu kamarnya dengan kasar. Intinya Bapak itu bilang lah ke si Septi, marahin si Septi bahwa kamu itu kalau masih jadi anak kecil jangan kurang ajar sama orang tua. Intinya si Bapak marah lah karena memang tadi si Septi ini sempat ngelabrak si Bapak sama si Mbak Emma di rumah Pak RT. Dan kejadian malam itu ketika si Septi melabrak Bapak dan juga Mbak Emma di rumah Pak RT. Kemudian mungkin juga suara pertengkaran yang terjadi antara Bapak dan juga Mama kedengeran sampai tetangga sekitar mereka mungkin ya. Ya permasalahan keluarga mereka pada akhirnya menjadi buah bibir lah dari tetangga-tetangga sekitar. Meskipun sebenarnya kalau kata Septi ya ibu-ibu sekitar ya pasti banyak yang ngebelain Mamah dan Septi. Karena memang posisinya pada saat itu kan mereka yang keluarga sahnya Bapak. Bahkan beberapa warga yang mungkin tergolong berani ya sampai bilang ke Pak RT waktu itu bahwa Pak RT tolong dong keponakannya dijaga, penampilannya juga tolong dong bilang harus diperbaiki, karena mereka juga ngerasa nggak nyaman kalau harus ngelihat ponakannya Pak RT itu bolak-balik ke sana ke sini keluar masuk rumah dengan pakaian yang minimalis gitu. Warga juga banyak yang terganggu. Dan setelah kejadian itu sebenarnya sekitar sebulan atau 2 bulan ya, si Septi ini nggak lagi ngelihat komunikasi yang terjalin antara bapaknya dan Mbak Emma. Dan waktu itu mungkin polosnya si Septi berpikir bahwa oh mungkin karena ngerasa malu dan ngerasa bersalah, Bapak udah nggak mau nemuin si Mbak Emma lagi nih, begitu juga sebaliknya gitu kan. Jadi ya sudahlah si Septi ini menjalankan hari-harinya dengan seperti biasa gitu, seperti ya nggak pernah ada masalah. Hingga di suatu hari, di masa-masa tenang tersebut ya, ketika si Septi ini udah ngerasa bahwa Bapak dan Mbak Emma ini udah nggak ada hubungan lagi, tiba-tiba aja si Emma ini datang nih ke rumahnya si Septi waktu itu. Dan kebetulan si Septi yang nemuin si Emma waktu itu. Nah, si Emma ini kemudian ngomong ke si Septi bahwa dia pengen ketemu sama Mamah. Dia pengen minta jahitin kebaya gitu. Jadi pada saat itu si Emma ini memang datang ke rumah Septi sambil membawa plastik kresek yang isinya bahan untuk kebaya gitu ya, warnanya merah muda lah sepintas si Septi ini ngeliat di dalam plastik tersebut. Tapi waktu itu si Septi ini langsung bilang dong ke si Emma, enggak, Mama udah nggak terima jahitan lagi gitu. Mama udah berhenti gitu kata si Septi. Ya dia cari alasan lah supaya si Mama ini nggak ketemu dengan si Mbak Emma. Karena bagaimanapun walaupun si Mamah ini nggak ngelihat secara langsung kejadian di malam waktu itu ya, si Septi ini yakin kalau misalkan si Mamah ini pasti denger lah selentingan-selentingan dari warga sekitar. Nggak mungkin tetangga nggak ada yang cerita ke Mamah, nggak ada yang menyampaikan ke Mamah apa yang terjadi pada malam waktu si Septi ini ngelabrak bapaknya dengan Mbak Emma di rumah Pak RT. Jadi sedikit banyaknya si Mamah ini pasti tahu. Dan Mama pasti ngerasa nggak nyaman nih kalau harus berhadapan langsung dengan Mbak Emma. Tapi waktu itu Mbak Emma yang diomongin si Septi begitu, bukannya pulang gitu ya, bukannya pergi, malah ngotot. Dia pokoknya pengen itu kebaya dijahitin sama si Mamah ngomongnya. Sampai waktu itu si Mbak Emma ini manggil-manggil Mama lah dari depan rumah itu sambil dengan suara yang kenceng gitu ya. Mbak Kanti gitu. Dan akhirnya ya mamahnya keluar dong, mamahnya si Septi karena ngerasa memang ada yang manggil. Waktu itu si Septi ini ngelihat sendiri gimana si Emma ini menyerahkan kantong kresek yang dia bawa yang isinya bahan untuk jahit kebaya ya kepada si mamah. Jadi Mbak Emma ini cerita lah meskipun gak ada yang nanya ya. Si Emma ini cerita kalau misalkan dia ini mau menikah dengan pacarnya begini gitu. Jadi dia pengen kebayanya dijahitin mama karena kata tetangga jahitan mama ini rapi dan biayanya juga tergolong murah. Jadi si Emma ini kepengen mama yang ngerjain kebayanya. Dan awalnya ya mamahnya juga nggak mau, maksudnya ngapain tiba-tiba jahitnya mau sama saya gitu. Padahal kan kamu punya masalah dengan keluarga saya gitu. Dan mama ini udah menggunakan berbagai macam alasan untuk secara halus menolak lah permintaannya si Mbak Emma. Cuman Mbak Emma ini ngedablek gitu. Kalian tahu ngedablek nggak? Maksudnya ngedablek tuh kayak ngotot, kalau mau ya mau, nggak bisa ditolak gitu. Dan akhirnya memang karena si mamah ini sifatnya nggak tegaan gitu ya, gampang kasihan dengan orang lain, ya sudah akhirnya diterimalah sama si mamahnya Septi waktu itu. Jadi singkatnya bahan kebaya yang dibawa oleh si Emma itu diterimalah oleh mama, kemudian si Emma juga dipersilahkan oleh mamah untuk masuk ke ruangan kerja menjahitnya pada saat itu yang memang letaknya ada di sebelah rumahnya si Septi gitu ya. Nah, di dalam ruangan tersebut si mamah ini mengukur badannya Mbak Emma dengan teliti gitu. Kemudian
kayak apa ya, kayak sharing lah, ini kebayanya nanti mau digimanain, modelnya gimana gitu. Dan pada saat itu si Septi ini ngeliat ya semua proses itu, karena Septi bilang dia nggak mau meninggalkan mamahnya walaupun sebentar, berduaan doang sama si Mbak Emma, karena emang perasaannya nggak enak. Dan hebatnya kalau menurut si Septi, mama ini benar-benar meladeni Mbak Emma ini tanpa ada emosi sedikit pun yang terlihat dari wajahnya maupun dari suaranya. Jadi kayak seolah-olah ya sudah, mama menganggap tidak pernah ada masalah apapun di antara mereka yang menyangkut tentang suaminya ya. Mungkin kalau itu adalah Septi, kata si Septi ini bilang, ceritanya sudah berbeda gitu. Dia nggak akan menerima si Emma sama sekali untuk sedikit saja menginjak rumahnya pada saat itu. Tapi ya mama adalah mama, Septi adalah Septi, kata si Septi. Dan Septi juga nggak bisa ngatur mama harus seperti apa dong. Septi justru menghargai sifat mama yang sangat profesional waktu itu. Dan ketika semua pekerjaan mama sudah selesai untuk mengukur badannya si Mbak Emma, kemudian mendengarkan kebayanya Mbak Emma ini mau dimodelkan seperti apa gitu kan. Akhirnya si mama ini manggil si Septi untuk mengambilkan air minum waktu itu buat si Emma. Jadi si mama ini memang posisinya dia pengen masuk ke kamar sebentar untuk ngambil beberapa manik-manik punya dia, mau dicocokkan dengan warna kebayanya si Emma lah gitu. Jadi pada saat itu ya udah si Septi nurut aja. Dia ke dapur ngambilin air putih, lalu melayani si Emma gitu ya. Air putihnya ditaruh di depan meja yang ada si Emma-nya. Dan kalian tahu apa yang Emma katakan ketika si Septi ini meletakkan gelas air putih tadi di depannya? Jadi dengan suara pelan dan dengan nada yang sinis ya, si Emma ini bilang seperti ini kepada si Septi. Kamu jangan pikir saya lupa ya dengan apa yang kamu lakukan kepada saya dan Mas Eko waktu itu. Jadi memang nama bapaknya si Septi ini adalah Eko lah ya, kita sebut saja namanya Eko. Dan pada saat itu sebenarnya si Septi cukup kaget ya ketika mendengar si Emma tiba-tiba aja bicara hal seperti itu. Cuma sekali lagi kalau kata Septi, dia nggak mau buang-buang energi untuk ngeladenin orang seperti si Emma. Karena memang prinsipnya kalau meladenin orang yang nggak mau ngalah ya kita juga nggak akan pernah bisa menang. Jadi waktu itu meskipun kaget, meskipun dia juga agak sebel menerima ancaman seperti itu, maksudnya apa gitu kan. Cuma ya sudahlah, si Septi nggak terlalu ambil pusing setelah meletakkan air putih yang disuruh ibunya diberikan kepada si Emma gitu ya. Tugas dia sudah selesai, ya sudah si Septi balik lagi ke dalam rumahnya. Dan menurut si Septi setelah selesai mengukur badan dari si Emma gitu ya, kemudian sudah tahu kebaya tersebut ingin dibentuk seperti apa modelnya, mamahnya si Septi ini memutuskan untuk mendahulukan kebayanya si Emma ini dijahit. Jadi memang pada saat itu si Septi ini kan nanya ke mamahnya, kok punyanya Mbak Emma duluan sih yang dikerjain, kan antrian yang lain masih banyak. Waktu itu mamahnya cuma bilang kalau dia nggak mau berurusan terlalu lama dengan Mbak Emma. Jadi semakin cepat kebaya tersebut jadi ya semakin cepat juga dia berurusan dengan si Emma. Dia nggak mau sering-sering ketemu dengan Emma gitu loh. Jadi waktu itu kalau kata si Septi hanya memakan waktu beberapa hari, kebayanya si Emma kemudian jadi gitu kan. Si Emma ini datang lagi lah ke rumahnya, ke ruangan jahit mamahnya kan. Dan waktu itu ketika sudah selesai membayar, kemudian mamahnya juga sudah memberikan kebayanya yang sudah jadi kepada si Emma, ya sudah si Emma jalan dengan santainya gitu keluar dari rumahnya si Septi. Dan pada saat itu si Septi ini posisinya lagi nyapu teras halaman. Dan kalau kata si Septi pada saat itu ya selama si Emma nggak berusaha nyari masalah dengan dia juga nggak akan mau cari masalah dengan Emma gitu. Dan buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, Kak, ini kisah horornya kapan nih? Kok ini kayak ngebahas kisah rumah tangga antara orang tuanya si Septi dan Evan doang sih? Nanti akan ada bagian horornya dan kalian pasti akan nyesel kalau misalkan nggak nonton bagian awal dari kisah ini, karena kisahnya sangat nyambung dengan nanti part bagian yang horor-hororannya. Jadi sabar, kalian perhatikan satu persatu kejadian yang dimunculkan di dalam cerita ini supaya nantinya nyambung ketika part horor-hororannya mulai muncul di dalam cerita ini. Dan nggak tahu hari keberapa setelah Mbak Emma ini selesai ngambil kebayanya yang dijahit di mamah ya, si Septi lupa gitu. Yang jelas waktu itu pagi-pagi si Septi ini mau berangkat ke sekolah. Kan kamar mama sama kamar si Septi ini kan sebelahan. Jadi apapun yang terjadi di kamar mama, apalagi kalau ada orang bertengkar itu pasti kedengeran dengan sangat jelas. Nah waktu itu ketika si Septi ini mau bersiap-siap, dia sudah hampir berangkat sekolah bersama si Evan kan barengan.
si Septi ini ngedenger bapak sama mamanya lagi-lagi ribut. Dan waktu itu sampai ada suara barang pecah belah itu yang dijatuhkan kemudian hancur. Dan waktu itu karena memang dia nggak mau si Evan ini terlalu kepikiran lagi-lagi memikirkan masalah orang tuanya, akhirnya si Septi ini nyuruh si Evan, lah udah Evan, kamu berangkat duluan aja, nanti kakak nyusul, kakakmu di sini dulu sebentar. Jadi waktu itu posisi pintu kamarnya mama dan bapak itu nggak tertutup rapat ya. Jadi si Septi ini bisa sedikit mengintip apa yang terjadi di dalam kamar mereka. Dan waktu itu yang si Septi lihat, si mama ini lagi nangis sesenggukan sambil kayak minta penjelasan gitu dari si bapak yang waktu itu cuma bisa berdiri diam di depan jendela. Waktu itu si Septi ini nggak tahu kenapa dia cuma pengen mengetuk pintu kamar orang tuanya aja gitu. Dia cuma pengen orang tuanya tuh sadar kalau ada Septi di situ gitu. Jadi udah stop dong berantemnya, tolong berhenti. Dan waktu itu si Septi sampai nangis gitu. Maksudnya dia kayak nggak percaya kenapa keadaan keluarganya yang dulu harmonis sekarang jadi seperti ini. Dikit-dikit orang tuanya berantem, dikit-dikit orang tuanya bertengkar gitu. Jadi si Septi ini kayak pengen bikin orang tuanya itu sadar, hey ada saya di sini, tolong berhenti untuk bertengkar terus-menerus. Dan waktu itu mama yang sempat melihat keberadaan si Septi berdiri di depan pintu kamarnya gitu ya, sempat berjalan ke arah si Septi sambil mengusap air matanya. Cuma hal yang sebaliknya justru dilakukan oleh bapak. Jadi waktu itu si bapak memilih untuk mendorong pintu kamarnya dan ditutup rapat-rapat supaya si Septi ini nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di dalam kamar. Dan mungkin karena emosi di dalam hatinya si Septi ini meluap-luap ya. Setiap hari dia menyaksikan mamahnya ini diperlakukan tidak baik oleh bapak. Itu akhirnya melampiaskan kemarahannya pada saat itu. Dan ketika pintu kamar tersebut ditutup oleh bapak, si Septi ini gedor-gedor pintu tersebut sambil berteriak marah-marah. Dia ngomong ke bapaknya bahwa bapak jahat, bapak sudah berubah, bapak udah gak sayang lagi sama mama, udah gak sayang lagi sama Septi dan Evan gitu. Dan pada akhirnya hari itu si Septi ini memutuskan untuk gak jadi berangkat ke sekolah. Karena menurut dia moodnya sudah terlanjur hancur dan matanya juga bengkak ya karena dia kan nangis terus-terusan. Dia cuma menunggu bapaknya pergi aja pokoknya dari dalam rumah itu supaya dia bisa bicara dengan mamah tanpa ada gangguan bapak. Dan menunggunya cukup lama kalau menurut Septi itu sampai beberapa jam lah ketika akhirnya kemudian si Septi ini mendengar suara motor bapak itu keluar dari gerbang rumah mereka. Dan ketika mengintip dari jendela ya benar bapak pergi dari rumah. Dan Septi nggak tahu kemana ya bapaknya pergi waktu itu karena memang bapaknya nggak pakai seragam kerja sama sekali. Dan ketika bapaknya si Septi ini sudah pergi, otomatis kan si Septi ini berpikir bahwa oh berarti sekarang mama udah sendirian nih. Ini waktu yang tepat bagi Septi untuk bisa bicara empat mata gitu ya dengan si mamah. Jadi waktu itu si Septi langsung keluar dari dalam kamarnya dan menemui mamah yang waktu itu masih meringkuk di dalam kamar beliau. Jadi si Septi ini langsung datang memeluk mamahnya. Mereka nangis barengan, kata Septi waktu itu nangis berdua. Mereka belum bicara apa-apa sampai beberapa menit mereka lalui sambil nangis barengan gitu. Dan akhirnya ketika si mama ini sudah mulai tenang, si Septi juga sudah mulai bisa mengendalikan suasana hatinya mama. Mama ini akhirnya ceritalah ke si Septi bahwa tadi pagi selepas sholat subuh ya, si mama ini ngelihat ponselnya papa itu kan ditaruhnya di meja di samping ranjang mereka tidur gitu. Nah, si bapak ini ada yang nelfon terus-terusan sampai berkali-kali, bahkan ketika mama sholat itu si ponsel tersebut tuh nggak berhenti bunyi gitu. Jadi ketika mama selesai sholat, mungkin dia berinisiatif untuk mengangkat telepon tersebut kan, mungkin penting dan memang harus segera disampaikan ke bapak kan, maksudnya si mama nggak ada tujuan apa-apa sebenarnya. Dan ketika si mama ini kemudian mengangkat telepon tersebut, ternyata dimatikan oleh si penelpon. Dan mama ini ngerasa aneh dong, loh kenapa dari tadi nelpon berkali-kali giliran diangkat kok malah dimatiin gitu. Dan qadarullah nggak tahu kenapa, mungkin memang sudah jalannya seperti itu, si mama ini kayak ngerasa penasaran aja gitu dengan handphone suaminya. Karena memang pada saat itu bapak ini bukan tipe-tipe orang yang pinter dalam teknologi ya. Jadi ponsel pun dia nggak bisa ngeset password atau semacamnya lah gitu. Dan memang akhirnya mama ini dengan gampang bisa membuka lah beberapa aplikasi yang ada di handphonenya bapak. Dan waktu itu yang langsung mama tuju, nggak tahu kenapa, dia penasaran dengan salah satu aplikasi pesan yang ada di sana. Dan dia membacalah satu persatu kan nama dari pengirim pesan yang ada di aplikasi tersebut. Dan salah satu yang menarik perhatian mama adalah pengirim pesan dengan panggilan nama Manis.
Jadi waktu itu si bapak menuliskan nama si pengirimnya itu sebagai Manis gitu. Jadi kan itu namanya sedikit mencolok dan membuat mama ini ngerasa, ini siapa nih, kok namanya dikasih nama sama si bapak ini kok si Manis. Dan ketika kemudian mama ini membuka pesan dari pengirim yang bernama Manis itu, mama ini shocknya bukan main ya. Si mama ini bilang sampai tangan dia gemetar waktu itu, karena dia membaca pesan-pesan yang cukup mesra yang dikirimkan oleh si Manis kepada bapak, begitu juga sebaliknya. Jadi seolah-olah mereka ini adalah pasangan yang sudah berhubungan gitu ya. Dan bahasanya juga agak frontal dari seorang laki-laki ke perempuan, tidak perlu disebutkan di sini seperti apa. Kemudian yang membuat mama semakin shock adalah ketika dia melihat si pengirim tadi, si pengirim pesannya itu mengirimkan sebuah foto hasil USG kehamilan seseorang. Dan waktu itu apa yang mama baca, pesan balasan dari bapak menanggapi foto hasil USG tersebut adalah, tenang saja, saya pasti akan bertanggung jawab. Saya akan segera bicara dengan keluarga saya. Jadi waktu itu si mama itu kayak terpukul sekaligus kecewa dalam satu waktu sekaligus gitu. Dan pada saat itu si mama ini masih berusaha untuk sabar menunggu bapak ini bangun. Jadi si mama sengaja nggak membangunkan bapak karena takut mengganggu istirahat beliau katanya. Jadi sambil nangis, nahan sedih, nahan marah di dalam hatinya, si mama ini nunggu bapak sampai dia benar-benar bangun sendiri, baru dia mempertanyakan apa maksud dari isi percakapan si bapak dengan seseorang bernama Manis ini. Dan ketika si mama ini berusaha untuk mendapatkan jawaban dari si bapak, bukannya jawaban yang diterima oleh si mama, pada saat itu justru kekerasannya. Jadi mama ini cerita, si bapak ini ngedorong mama sampai jatuh di depan pintu kamar mandi yang pada saat itu memang ada di dalam kamar mereka ya. Jadi mama itu sampai terjungkal ke belakang, terus dimarah-marahin sama bapak, dibentak-bentak, katanya kamu ini lancang karena berani buka handphone suami tanpa izin. Pokoknya waktu itu si mama ini berusaha keras untuk menahan rasa sakit yang dia dapatkan dari pukulan-pukulan bapak, hanya sekedar untuk mendapatkan penjelasan si Manis itu siapa. Dan mama memang posisinya pada saat itu kalau menurut si Septi sedikit memaksa ya, karena si mama ini kayak udah sampai di batas ujung kesabarannya selama ini menghadapi si bapak kan. Dan mungkin karena merasa terdesak juga, akhirnya si bapak ini menjawablah dengan kesal bahwa ya benar, si Manis itu adalah selingkuhannya saya, tapi kamu nggak akan pernah saya ceraikan. Dan juga jangan mengharap saya meninggalkan perempuan itu, karena bagaimanapun perempuan tersebut lagi mengandung anaknya saya. Dan ketika mendengar pengakuan dari suaminya secara langsung seperti itu, ya mama nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kata mama pada saat itu dia cuma bisa langsung jatuh lemes di atas lantai, ya dia mau berbuat apa lagi? Suaminya sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu, bahwasanya dia nggak akan menceraikan mama dan dia juga nggak akan meninggalkan perempuan tersebut karena perempuan itu lagi mengandung anaknya si bapak. Dan mama ini menceritakan semua hal tersebut sambil nangis sesenggukan di pelukannya si Septi. Dan jangankan si mama ya, Septi itu nggak bisa membayangkan gimana hancurnya perasaan mama pada saat itu. Septi aja yang cuma ngedenger ceritanya gitu ya, tidak mengalami langsung, tidak merasakan langsung, itu ngerasa benar-benar sakit hati. Jadi kayak dunia itu runtuh, keluarganya kayak dihancurkan sebegitu mudah dan cepatnya, kayak membalikan telapak tangan. Dan karena memang bukan hanya mendapatkan perlakuan kasar secara mental, tapi juga secara fisik. Jadi si Septi ini meminta mamahnya hari itu udah untuk istirahat aja mah di rumah. Nggak usah mikirin kerjaan rumah, nggak usah mikirin pesenan jahitan, udah mama istirahat aja. Karena menurut si Septi badannya mamahnya itu biru-biru loh, lebam-lebam karena abis dipukulin sama bapaknya. Jadi waktu itu si Septi ini hanya bisa ya udah bengong mikirin keluarganya kok bisa sampai seperti ini. Dan dia waktu itu posisinya lagi duduk di ruangan televisi karena memang satu-satunya hiburan di rumah yang dia punya ya cuma televisi itu sendiri. Sedangkan dia membiarkan mamahnya untuk me time lah sendirian dulu di dalam kamarnya. Dan waktu itu ketika malam sudah tiba, si Septi juga nggak terlalu inget jam berapa. Si Septi ini ngedengar suara motor bapaknya datang. Jadi waktu itu si Septi udah bersiap-siap nih masang muka jutek kan. Karena dia sebel sama bapaknya sudah berlaku seperti itu kepada mama. Dan ketika si bapak ini datang masuk ke dalam rumah, padahal dia ngelihat si Septi ngejogrok di depan ruangan televisi ya yang dia lewatin gitu. Itu si Septi nggak disapa sama sekali. Bahkan bapak yang terkenal religius pada saat itu setiap pulang udah jarang ngucapin salam atau semacamnya gitu, negor-negor orang rumah. Jadi si bapak itu masuk nyelonong aja,
langsung ke kamar si mamah. Dan si Septi nggak tahu ya pada saat itu si bapak ngobrolin apalah dengan si mamah. Cuma memang nggak lama kemudian bapak ini keluar lagi dari dalam kamar tersebut dan kali ini ditemani oleh mamah. Dan waktu itu si mama ini mukanya udah lemes aja, udah kayak nggak ada semangat hidupnya lah gitu. Jadi si bapak ini nemuin si Septi dan juga Evan. Si bapak ini bilang, Septi, Evan, mamah dan bapak mau bicara hal yang serius. Jadi waktu itu mereka dikumpulkan di meja makan dan si bapak ini mulailah bicara. Dan perlu diingat ketika bapaknya ini bicara, mamahnya Septi ini sama sekali tidak membuka mulutnya. Dia sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata apapun dari mulutnya. Dia nggak berkomentar, dia nggak bicara apa-apa. Pokoknya pada saat itu dia kayak benar-benar udah pasrah dengan keadaan rumah tangganya. Jadi waktu itu si bapak ini intinya bilang ke si Septi dan juga si Evan bahwasanya bapak memutuskan untuk menikah lagi. Jadi nanti dalam waktu dekat Septi dan Evan ini akan memiliki ibu tiri dan juga memiliki calon adik tiri, karena posisinya pada saat itu calon ibu tirinya si Septi dan si Evan ini sedang mengandung anaknya bapak gitu. Dan bapak menegaskan bahwasanya tujuan dia membicarakan hal ini kepada Septi dan juga Evan pada malam itu bukan untuk meminta izin, melainkan hanya untuk sekedar memberitahu, karena bagi bapak tidak memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada anak-anaknya kalau dia mau menikah lagi. Karena menurut bapak itu adalah haknya si bapak dan gak ada yang bisa ngaturnya. Jadi karena si bapak udah ngomong seperti itu kepada Septi dan Evan, ya sudah Septi dan Evan juga gak mau ambil pusing. Mereka cuma diem aja, gak mau menanggapi apa-apa. Mereka juga gak bilang mereka setuju ataupun mereka menolak. Jadi kayak ya udah terserah bapak, lakuin aja apa yang bapak suka dan bapak anggap benar. Meskipun pada saat itu memang Septi akui si Evan ini terpukul ya. Dia pasti sangat terpukul karena mungkin keluarga yang selama ini dianggapnya begitu sempurna, begitu bahagia, begitu harmonis, nyatanya harus hancur sedemikian rupa tanpa ada sisa. Dan yang paling menyakitkan adalah di bagian ketika si bapak ini pada akhirnya mengakui bahwa perempuan yang akan dia nikahi itu adalah benar-benar Mbak Emma. Dan pada saat itu bapak benar-benar mengakui bahwa selama ini dia memiliki hubungan dengan Mbak Emma. Dan hasil dari hubungan mereka itu sekarang Mbak Emma sedang mengandung. Dan pada saat itu Septi hanya bisa diem sambil memperhatikan mamahnya yang diam-diam menahan tangis ya. Dia nggak bisa membayangkan seberapa hancur hati mamahnya pada saat itu. Cuma si Septi bilang bahwa sejak saat itu dia seperti sudah memblacklist bapaknya dari dalam hati. Bahwasanya udah nggak akan ada maaf lagi bagi bapak apapun yang terjadi di masa depan. Dan benar saja, tanpa menunggu persetujuan dari mamah maupun anak-anaknya, bapak ini benar-benar menikahi Mbak Emma. Ketika itu si Septi ini mulai merasa bahwa kesehatan mama ini kok semakin kesini semakin menurun gitu. Dan di suatu hari ketika si Septi ini lagi ada di rumah, kebetulan mama ini kan lagi beberes gitu ya, lagi nyapuin lantai. Secara tiba-tiba aja mama ini jatuh ke lantai gitu dan langsung muntah darah. Dan anehnya kejadian serupa seperti si mamah tiba-tiba jatuh dan muntah darah itu nggak hanya terjadi sekali itu doang. Jadi dalam 1 bulan itu hampir 5 kali si Septi ini ngelihat mamahnya muntah darah. Hingga pada akhirnya di satu titik ketika si mamahnya ini sudah terlalu lemah mungkin ya, sudah tidak ada tenaga yang tersisa untuk berjalan terlalu jauh dari dalam kamarnya, si mamah ini akhirnya harus buang air di atas kasurnya. Dan sebelum si Septi ini keluar dari dalam kamar, mamah ini meminta si Septi untuk ngambilin kain jarik. Jadi kalau menurut si Septi waktu itu kain jarik tersebut adalah kain pemberian dari ibunya si mamah, jadi neneknya si Septi. Dan waktu itu mama bilang, mama lagi kangen sama Uyut. Dan Septi inget banget waktu itu si mamah ini cuma bilang, makasih ya Sep. Septi harus jadi anak yang berhasil. Septi harus jagain Evan. Mama sakit. Mama udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika si Septi ini pulang, dia gak tahu kenapa ngerasa kok rumah dia kayak sepi ya. Maksudnya memang biasanya sepi, cuman waktu itu sepinya beda gitu. Kayak hening, kayak suara apapun aja dia gak bisa dengar sama sekali. Dan waktu dia ngebuka pintu kamar mamahnya, itu